supaya mereka tidak tertular, maka dipasanglah tetulak, ya istilahnya tetulak kan ini Pak Heru ya, tetulak benteng untuk menghindari supaya si jabang bayi dan si ibu ini tidak tertular oleh penyakit yang dibawa oleh orang-orang yang datang untuk, karena kita ingat ya zaman dulu itu kalau ada jagong bayi itu istilahnya jagung bayi sing jagong mesti wong akeh ada di dekat situ, mereka sampai pagi bahkan bisa merasa bangga ketika dia menggendong bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta budaya. Pada episode hari ini, malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang terkait dengan COVID-19, kemudian terkait dengan budaya dan spiritual Jawa. Tema ini sengaja kami angkat pada malam hari ini karena saat ini di Indonesia sedang terjadi babak kedua episode wabah COVID-19 ini. Di samping saya ini adalah Bang Karim, beliau adalah selaku pelaku budaya, dan di sebelah saya ini adalah Mas Heru, beliau juga seorang pelaku budaya, juga sekaligus seorang pelaku spiritual. Nah, obrolan malam hari ini sangat santai sekali, yang tentunya pemirsa mungkin sebagian besar dari penonton channel Mbah Agus Gunung Budak ini pernah mengalami atau di dalam kehidupan masa mudanya dulu pernah melihat benda-benda apa yang dipakai oleh nenek moyang kita terkait dengan kearifan lokal dan kearifan budaya di dalam melakukan satu ritus keseharian untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan semesta. Nah, yang paling menarik pada malam hari ini adalah keberadaan benda di depan kami ini. Saya tidak tahu ini isinya apa, tapi yang jelas beliau berdua ini yang akan mengupas tentang daun-daun dan pohon-pohon ini, dan kenapa malam hari ini harus kita bicarakan ini. Itu. Saya mulai dari Bang Karim dulu tentang ini, benda ini apa dan manfaatnya apa dan kenapa harus malam ini kita bicarakan. Begini bersawan, nenek moyang kita itu dulu sudah interaksi dengan alam itu sudah terbawa oleh pengaruh jagat gumelar, di mana sebutan jagat gumelar itu adalah jagat cilik, yaitu manusia, dengan jagat gede yang artinya alam semesta. Kelahiran bayi mulai dari awal di dalam perut bunda, seorang ibu itu sudah membiasakan untuk mendapat perintah atau saran dari nenek moyang atau mbah buyut itu supaya memberi tanda dengan beberapa alat-alat yang sangat identik dengan keberadaan calon kelahiran seorang bayi sebelum mendapatkan saat yang tepat untuk lahir di bumi. Biasanya ditandai dengan dibuatkannya satu tanda-tanda, yaitu beberapa daun-daun yang semuanya itu ada makna tersendiri. Mungkin makna selebih luasnya nanti mungkin saudara saya Heru nanti bisa menerangkan. Tapi yang inti adalah begini. Jadi kami melakukan ini karena perintah. Ternyata ketika kami sudah melakukan itu semuanya, ternyata urean-urean itu adalah besar sekali manfaatnya sebagai bentuk interaksi alam terhadap keberadaan kelahiran maupun manusia menikmati dan lahir hidup di dunia. Ketika hamil muda sudah diberi tanda-tanda dengan bacaan doa-doa dan mantra-mantra secara filosofi Jawa, yaitu keberadaannya alat-alat ini adalah identik dengan apa yang berada di bumi, dan nanti mereka ini akan menemani calon bayi itu berada di bumi. Ini termasuk salah satu makhluk hidup juga, yaitu yang tumbuh dari bumi. Ini kenapa kok ditandai? Karena kelak seorang
bayi yang lahir di dunia itu akan membawa pengaruh terhadap alam semesta yang ada di sekitar kelahiran itu. Nah, di bumi itu tumbuh ini sebagai petanda bahwa dia akan mendampingi seorang bayi yang nanti akan mendapatkan energi dari makhluk hidup yang juga diciptakan oleh Sang Yang Suci, yaitu Allah Ta'ala. Oleh karena itu, saya pernah mengalami yaitu kelahiran bayi saya yang saya ikutin, yaitu mendapatkan perintah saran dari nenek yang masih asli orang Jawa. Jadi dia selalu menyarankan untuk ini harus dipakai ini harus dipakai ini harus ditaruh di sini. Itu semua ketika kami ikutin, ternyata belakangan baru kita tahu makna yang sebenarnya. Terutama ketika bayi lahir. Jadi kelahiran itu ditandai dengan beberapa peralatan itu yang harus dipakai, termasuk kenapa harus pakai. Orang Jawa bilang ini enjet, Mas Agus. Ya. Ini adalah kapur atau gamping kalau orang Jawa bilang. Ini warnanya putih. Putih adalah simbol kesucian. Bayi itu lahir harus dalam keadaan masih suci. Kesucian itu biasanya ini ditorehkan di perut sang bunda. Juga ditaruh di telapak kaki. Kenapa? Karena itu adalah memberi simbol bahwa kelahiran bayi itu suci dan seorang ibu yang melahirkannya pun juga dianggap suci. Karena dalam filosofi Jawa bahwa kemuliaan seorang ibu itu ditandai dengan bagaimana Tuhan mengangkat kemuliaan seorang ibu itu dengan keberadaan kaki ibu itu adalah pintu surga. Jadi pintu surga seorang anak itu ada di telapak kaki ibu. Oleh karena itu ditandai dengan ditorehkannya warna putih dari gamping. Ya, kapur ini untuk ditorehkan di telapak kaki. Dan itu memberi tanda bahwa mulai awal sebelum kelahiran sampai lahir itu seorang ibu sudah memberi tanda tentang kelahiran anak. Setelah lahir, anak ini terbawa oleh tangisan ketika menikmati satu kehidupan, berada di alam nyata, berada di jagat gede, artinya menyatu dengan alam. Alat-alat ini itu biasa ditaruh di beberapa sudut rumah. Supaya mengawal seorang bayi ini sudah diberi tanda untuk melindungi seorang bayi dengan dipasangkannya beberapa simbol-simbol, termasuk ada beberapa biji-bijian, juga ada bawang yang dironce, orang Jawa bilang dironce itu artinya disambung pakai benang dan ditaruh di satu sudut rumah, di mana ini memberi tanda bahwa kelahiran seorang bayi ini sudah dilindungi dari satu pengaruh-pengaruh energi negatif yang kalau dulu, orang dulu tidak kenal apa yang namanya virus. Tapi mereka mengenal apa itu sawan. Orang Jawa menyebut sawan. Sawan itu sebetulnya apapun yang berkaitan dengan pengaruh luar, keberadaan apapun itu energi negatif yang akan mempengaruhi si bayi ini yang dalam keadaan bayi ini keadaannya masih lemah. Nah, kelemahan itu dilindungi dengan keberadaannya tanda-tanda alam yang sudah dibetengi, ditaruh di rumah, di sekitar halaman, belakang rumah atau di dalam rumah. Itu sudah memberi tanda bahwa seorang bayi kelemahannya itu sudah diketahui ketika dia menyaksikan hidup di alam, itu sudah dilindungi supaya tidak kena sawan, kalau orang dulu bilang sawan. Di antaranya seperti itu, Mas Agus. Jadi lebih lanjut mungkin kalau uraian ini mungkin saudara saya Heru ini bisa lebih jelas ini di antaranya. Per daun-daun ini apa namanya itu mungkin lebih jelas. Monggo Mas Heru, bisa dijelaskan ini apa saja ini, terus kenapa kok harus ditali seperti ini, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Kita urai tentang makna daun. Ini ada daun ilalang, Ya. Terus ada lagi awar-awar, oto-oto, daun dringu. Nah, Alang-alang, awar-awar, oto-oto, daun daun dringu. dringu.
Dan kita masih ada lagi, masih banyak sebenarnya daun yang kita belum ini. Ada bawang, itu bisa juga untuk menambah apa, bawang itu juga untuk mencegah virus, Mencegah sawan. sawan kalau Ya. dulu kan banyak sawan. Nah, kalau alang-alang ini kita ilangos sawan yang otomatis dulu kan ada mau jagung. Nah, ketika orang Jawa dulu kan ada jagung, di sana ada orang lahiran Iya, Nah. iya, iya. jagung. Nah, alang-alang itu ngilangono sawane wong kang sing jagung di rumah Supaya tersebut tidak menular. menular. Nah, Oh, iya, iya, iya. dihalangi. Dihalangi. Ya. Nah, awar-awar tawaro opo sing dadi sawane bocah cilik yang jabang bayi ini bocah iku Oh, tawar ya. Tawar. Awar-awar Nah, itu ini maksudnya tawar ya. menawarkan Oh. tawar itu kan Netral. netral. Oh, iya, iya, Netral. iya, Nah, iya. oto-oto itu biasanya buat gelang, Pak. Ini bagus buat gelang. Bisa juga buat dulu waktu anak kecil itu Ya. dibikinkan gelang oto-oto dari ini, batangnya oto-oto ini dibersihkan baru itu dikasih benang. Dipakaikan ini gantinya kalau orang sekarang itu monte, pakai monte. Nah, ini fungsinya buat menetralkan si jabang bayi dari hawa sekitar yang anak kecil itu udah peka dalam barang-barang nggak kasat mata. Iya, 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 iya. Untuk menetralnya dipakai ini. Terus Pak, ini yang namanya dringo bawang. Dringo bawang itu kalau punya anak kecil dulu biasa dipakai pusar buat bobok. Pusar, Yo, serne. pusar, terus ada sini telinga 2 sama kening. Apa? Sama itu biar hilang katut angin. Katut angin. Nah, terbawa angin terus menjauh. Nah, terus ini biasa digantung di pojokan, di sudut. Biasanya ada 5 ini. 4 di pojok, 1 di depan pintu. Di Depan, di ada atas pintu. pintu ya. Iya, iya. Nah, kalau yang si ibunya biasanya pakai gunting itu dilipat sama dom bundel. Dom bundel itu disilang supaya jarum bundel itu. Nah, supaya apa? Dia tidak bisa terganggu dengan hal-hal yang unsur yang tidak kasat mata, karena kan ada dari benturan energi negatif itu. Karena dulu itu sudah ada apa? Nenek moyang kita itu sudah tahu, ini ada ini ya. Kita cuma biasanya ya apa ya? Mengikuti. Kalau sekarang itu sudah hampir nggak ada sih sebetulnya. Kalau ini Pak, kalau kita ada orang lahiran tuh sudah nggak ada yang pakai ini. Apa itu? Kata orang sekarang kampungan, nggak ini. Padahal nenek moyang kita itu udah tahu, itu bekali anak cucunya dengan ini itu banyak sekali. Itulah. Yang kita sayangkan sekarang ini nggak pakai itu betul itu. Menyepelekan. Benar. Untuk apa Pak itu udah nggak zaman? Fungsinya banyak. Nah itu. Bentengi si ya di keluarga ibunya. Sejak awal sudah dibentengi. Tidak hanya bayinya, ibunya. Semua sekeluarga. Supaya tidak sawanan. Kan kalau Supaya orang tidak, bayi itu rentan. Nah. Dan rentan. Bayi itu kan rentan dengan sawan Pak. Iya, iya, iya. Jadi luar biasa ini. Jadi sepertinya itu hanya sepele, tapi kelihatan sepele, tapi fungsinya luar biasa. Saya jadi jadi tertarik dengan dawuhnya Bang Karim tadi. Iya. Yang mengatakan bahwa ini sebuah penanda ya. Penanda bahwa telah lahir seorang bayi yang keadaan suci di muka bumi. Ya, terus kemudian ditandai dengan aneka jenis daun-daunan, yaitu awar-awar, kemudian termasuk makhluk ciptaan Tuhan. makhluk hidup juga. Apa begini Bang Karim ya istilahnya itu. Inilah beda bahwa yang lahir seorang manusia atau yang lahir hewan. Kalau manusia harus diberi penanda, kalau hewan kan nggak perlu kan istilahnya. Jadi untuk membedakan bahwa telah lahir seorang manusia bukan seekor hewan. Kalau seekor hewan kan paling nggak Makhluk. bukan sekedar makhluk. Makhluk yang dimuliakan dengan ditandainya keliharannya itu dengan alat-alat peraga yang sebetulnya itu melengkapi ketika kemuliaan itu ditunjukkan pada waktu lahir itu mesti dia berteriak atau tangisan. Itulah pemirsa, jadi kenapa malam hari ini kok
kita membicarakan daun awar-awar, rotok-otok, dringo bawang dan sebagainya. Ini pentingnya ini buat para pemirsa sekalian, bahwasannya definisi daripada sawan yang pada waktu anak-anak kita masih kecil dan istri kita melahirkan dulu itu mungkin bisa saja sejenis virus ya, virus atau penyakit yang karena bayi ini kan rentan ketular, ibu melahirkan juga rentan ketular ya, supaya mereka tidak tertular maka dipasanglah tetulak ya, istilahnya tetulak kan ini Pak Heru ya, tetulak benteng untuk menghindari supaya si jabang bayi dan si ibu ini tidak tertular oleh penyakit yang dibawa oleh orang-orang yang datang untuk, karena kita ingat ya zaman dulu itu kalau ada jagong bayi itu istilahnya, jagong bayi sing jagong mesti wong akeh ada di dekat situ, mereka sampai pagi bahkan bisa merasa bangga ketika dia menggendong bayi. Nah, itu kan kepekaan yang orang dulu itu sudah tahu sebelum mereka yang menenteng bayi ini itu menularkan virusnya. Bejabang bayi ini sudah dilindungi. Tidak ada pertanyaan saya, berarti zaman dulu itu yang namanya jagong itu mesti gendong ya? Mesti gendong karena yang dituakan. Oh ya. Nah, orang-orang tua itu kan biasanya juga mengidap penyakit atau orang ahli ilmu sehingga sangat banyak energi yang dimiliki sehingga sangat rentan kalau anak ini dekat dengan orang-orang tua yang berkemampuan lindungi. Padahal zaman dulu belum ada masker ini. Belum ada masker, belum ada corona, belum ada apa-apa ya. Tapi nenek moyang kita sudah menetralisir lingkungan supaya menghadang, supaya tidak sawanan. Kelemahan seorang bayi itu dengan energi positif yang juga tidak ada satu makhluk hidup pun di dunia ini yang tumbuh dari bumi tidak ada manfaat. Itu ya Mas Heru. Manfaatnya banyak sekali. Semua dedaunan atau apa itu masih banyak manfaatnya. Saya yang jadi teringat itu waktu saya kecil Bang Karim. Iya. Itu kalau habis takziah, iya. Itu ayo le neng buri kono udele ndang dioseri dringo. Terus apa kakinya dicuci itu. Jadi nenek moyang kita ternyata sudah peka, sudah tahu bahwa mungkin orang yang mati ini matinya membawa penyakit virus, makanya supaya tidak tertular kita disuruh ngoseri dringo. Dulu menganggap belum kenal virus. Segala macam bentuk energi negatif yang akan merugikan itu dianggap sawan. Padahal ambune ora enak itu namanya dringo itu pemirsa. Peh gene mesti neng buritan, neng sanding peceren. Betul. Maknanya itu iya. Posisi dari tempatnya, tapi dia bisa memberi energi yang baik. Luar biasa malam ini. Jadi dari segenggam tanaman yang kita bawa ini, kita harus semakin sadar bahwa nenek moyang kita itu ternyata lebih cerdas daripada kita. Kita hari ini diuji dengan COVID aja sudah bingung setengah mati. Bagaimana mulut kita harus diberongsong dengan berlapis-lapis masker. Bagaimana kita harus selalu cuci tangan, takut keluar rumah, tapi mengambil jarak ketika kita komunikasi dengan keluarga. Ya. Padahal orang dulu itu sudah tahu meskipun dekat kalau sudah dilindungi dia akan aman. Orang dulu gini. Gimana? Dulu itu setiap rumah pasti ada ini kendi buat air. Nah itu sudah menandakan sebelum kau masuk rumah cuci tangan. Nah itu mesti setiap rumah. Sebetulnya ajaran cuci tangan sudah dari sejak dulu ya. Sudah dari dulu. Iya, jadi saya pernah lihat di tayangan di apa itu ya, video foto lama ya. Nah itu mesti ada kendi gentong di depan rumah itu ada jebor. Harus cuci tangan. Sebelum masuk dan sawan itu tidak masuk di dalam rumah. Itu diperuntukkan pada semua tamu, hampir di setiap rumah. Jadi kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kita itu dulu sudah memperlakukan satu
perilaku-perilaku yang sangat bagus, dan itu makin hari generasi berikutnya makin menganggap bahwa hal-hal seperti itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Nah, sekarang ini kita lagi diuji dengan kehadiran penyakit baru. Betul. Namanya COVID-19. Nah, pemirsa, jadi semakin asik malam ini kalau kita membicarakan daun-daun awar-awar, otok-otok, dringo, bawang, alang-alang ini, bahwa ternyata kearifan lokal kita, kearifan budaya kita itu sudah mampu menciptakan sebuah proteksi terhadap sawan atau virus yang ada di sekitar kita supaya kita tidak tertular dan imun kita tetap kuat dan terjaga.